Salam jumpa kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Masih di awal tahun 2025. Kami berharap kakak-kakak semuanya tetap dalam semangat untuk tetap boleh setia bertekun menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Dan semoga apa yang disajikan oleh kakak-kakak para narasumber yang juga dalam kesibukan mereka mengerjakan tugas-tugas utama, kiranya metode yang disajikan juga boleh menjadi berkat, boleh memperlengkapi persiapan yang selama ini kakak-kakak juga terus setia kerjakan. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, pada episode kali ini kita akan mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah Yesus membangkitkan anak muda di Nain, Tuhan berbelas kasih, dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Dan akan menyampaikan bahan Alkitabnya adalah Kak Pendeta Hendra. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih kami bersama-sama boleh melakukan persiapan bersama untuk menyampaikan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Bapa kiranya berkati kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silakan Kak Pendeta Hendra boleh menyampaikan bahan Alkitabnya. Terima kasih Kakak Pendeta Santi. Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas dari Lukas pasal yang ke-7, ayat 11 sampai dengan 17. Yuk, kita akan buka Alkitab. Saya akan membacakan buat kita semua. Saya membaca dari Alkitab terjemahan baru edisi yang pertama. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya, berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya, yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah firman Tuhan. Kakak-kakak, kita akan memperkenalkan kisah tentang Tuhan Yesus membangkitkan anak muda di Nain ini, sambil kita akan memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang berbelas kasih. Yuk, kita susuri ayat-ayat ya. Penulis Injil Lukas mengemas kisah kita ini dengan mengawalinya, kemudian Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain. Jadi ada setelah peristiwa-peristiwa di Kapernaum, terus dia pergi ke Nain ya. Nah, proses pergi ini sebenarnya menegaskan soal banyak sekali dewa-dewa atau allah-allah Baal yang nggak bisa pergi ke tempat lain ya. Dia hanya di satu tempat dan disembah, dan dia nggak bisa berkuasa di tempat lain. Nah, Yesus, penulis Injil Lukas mau mengatakan Allah yang dikenal dalam Tuhan Yesus ini adalah Allah yang sangat berkuasa di mana-mana tempat. Dan dalam teks kita disebutkan Tuhan Yesus pergi bersama dengan para murid-muridnya. Dan dalam peristiwa anak muda di Nain yang dibangkitkan ini, penulis Injil Lukas menyematkan satu keterangan, orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Jadi peristiwa yang akan terjadi ini adalah sebuah peristiwa nyata, dan saksinya banyak, karena ada banyak orang berbondong-bondong pada saat itu. Jadi nggak bisa disangkal lagi. Nah, kisah kita diawali dengan perjumpaan Tuhan Yesus dengan serombongan orang yang sedang mengusung mayat dari seorang muda yang diberikan keterangan, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Jadi benar-benar ibunya ini akan menjadi seorang diri karena dia nggak punya siapa-siapa lagi. Dan nampaknya
orang ini adalah orang yang cukup baik, sehingga banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Jadi layaknya banyak sekali terjadi dalam peristiwa melayat keluarga yang berduka. Kita bisa melihat ya seberapa orang ini berpengaruh pada kehidupan banyak orang ya dari ketika ia meninggal banyak gak sih yang datang ya yang menyatakan bela sungkawa dan terlihat sekali janda ini adalah pribadi yang baik ya dan dalam peristiwa ini sungguh-sungguh menyedihkan buat dia karena dia akan menjadi seorang nggak punya siapa-siapa lagi dan peristiwa ini sangat menyedihkan maka wajarlah ketika ibu dari anak muda yang meninggal ini menangis. Nah, menariknya, dalam teks kita disebutkan, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kata belas kasihan, splagchnizomai, kata aslinya, itu menunjuk pada isi perut. Ya, ini isi perut yang merujuk pada rahim. Jadi, ini kasih yang rahimi. Ya. Kasih rahimi itu kasih yang ya seperti kasih ibu kepada anaknya yang hanya memberi tak harap kembali. Tak ada sesuatu yang pamrih dalam kasihnya ini. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kasih model itu. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ketika dia melihat janda ini dan peristiwa itu. Dia mau melakukan sesuatu tanpa berharap sesuatu. Dia hanya mau melakukan sesuatu. Lalu dia berkata kepada ibu itu, jangan menangis. Ini bukan sebuah larangan kalau ada peristiwa kedukaan kita nggak boleh nangis. Mengungkapkan emosi itu adalah salah satunya dengan menangis dan Tuhan Yesus juga dalam peristiwa Lazarus dia menangis ya. Ini menunjukkan ada sesuatu yang Tuhan Yesus mau katakan kepada ibu ini bahwa kamu nggak perlu menangis karena aku ada di sini. Ada sebuah pengharapan yang Tuhan Yesus nyatakan di sini. Lalu di ayat 14 disebutkan lalu dia menghampiri usungan itu dan menyentuhnya. Nah, kata menyentuhnya menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mau masuk ke sesuatu yang pada saat itu dilarang, tabu, dan tidak dilakukan banyak orang. Ya. Orang-orang Yahudi punya aturan kalau menyentuh mayat, maka akan ada sebuah ritual, 7 hari dia tidak bisa beribadah, dan seterusnya. Apalagi Tuhan Yesus adalah seorang guru, dan dia akan berdampak pada nanti dia nggak bisa melakukan banyak hal. Tetapi dia mau ambil resiko itu, dan dia menunjukkan belas kasihan itu terwujud dalam sebuah aksi. Sekalipun ada sesuatu yang sangat berat harus dia lakukan, menyentuh mayat. Tapi karena belas kasihan Tuhan Yesus lakukan. Dan dia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu bangkitlah. Jadi kata-kata ini menunjukkan sungguh anak muda ini mati. Tapi Tuhan berkuasa jauh melampaui dari maut sekalipun. Dan dia memerintahkan itu dan dia bangkit ya. Kisah ini berlanjut dengan bangkitnya anak muda ini dan dia bukan hanya secara kasat mata bangun, tapi juga didengar dengan telinga ketika dia berkata-kata. Jadi pemulihan ini nyata di depan banyak orang bahwa sungguh anak muda ini sungguh-sungguh bangkit pulih kembali. Kakak-kakak, dampaknya banyak orang mengenal Tuhan. Banyak orang menjadi takut dan memuliakan Tuhan. Takut itu segan ya. Itu wow, kagum tapi juga segan. Siapa orang ini? Dan menulis Injil Lukas menegaskan soal keberadaan dan siapa Yesus. Dia adalah seorang nabi besar dan Allah telah melawat umatnya. Itu menunjukkan identitas siapa Yesus. Dia sesungguhnya adalah Allah sendiri ketika penulis Injil Lukas. Allah telah melawat umatnya. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah. Ya. Lalu tersiarlah kabar tentang Yesus ke banyak tempat. Peristiwa itu membuat banyak orang makin mengenal Tuhan Yesus. Kakak-kakak dari kisah anak muda di Nain yang dibangkitkan, kita mau memperkenalkan Tuhan yang berbelas kasih. Kuasa Tuhan nyata dan disaksikan banyak orang dalam kisah anak muda di Nain ini. Dan belas kasihan Tuhan itu terwujud dalam aksi, nggak hanya sebuah cerita, nggak hanya sebuah kata-kata, tapi terwujud dalam aksi. Sekalipun harus menyentuh mayat itu, Tuhan Yesus lakukan. Belas kasihan Tuhan membuat banyak orang mengenalnya. Nah, adik-adik perlu untuk mengenal kisah ini, untuk membuat mereka yakin bahwa Tuhan juga berbelas kasih dalam hidup mereka. Dan ketika Tuhan berbelas kasih dalam hidup mereka, maka dia akan yakin bahwa Tuhan juga bisa melakukan banyak hal.
mustahil apapun itu, Tuhan akan berlaku dan bersiap untuk melakukan sesuatu karena belas kasihannya pada adik-adik. Dan harusnya adik-adik lalu menjadi mengenal dan memperkenalkan Tuhan yang berbelas kasih itu kepada orang. Demikian kakak-kakak bahasan firman Tuhan. Selamat menyampaikan pesan ini dan biarkan adik-adik untuk mengenal Tuhan yang berbelas kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab, dan kita mau mendengarkan bagaimana kisah ini tentang belajar dari kisah Yesus membangkitkan anak muda di Nain, Tuhan berbelas kasih, disampaikan untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Ratna. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah Yesus membangkitkan anak muda di Nain, Tuhan berbelas kasih, dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17, dan akan menyampaikan usulan metode di kelas Batita Balita adalah Kak Ratna. Mari Kak Ratna. Halo kakak-kakak, kembali kita bertemu. Kita akan membahas bahan ajar Tuhan berbelas kasih. Tujuan pembelajaran untuk kelas Batita dan juga Balita adalah anak mengetahui kisah Tuhan Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Dan yang kedua adalah anak dapat mengatakan Tuhan penuh kasih. Kakak-kakak dalam menceritakan bahan ajar ini, kakak-kakak bisa menggunakan beberapa alat peraga. Yang pertama, kakak-kakak bisa menggunakan alat peraga pop-up. Yang kedua adalah dengan wayang-wayangan. Yang ketiga, kakak-kakak bisa mendramakan kisah ini sehingga anak-anak dapat mengetahui dengan jelas kisah Tuhan Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kakak-kakak bisa mengawali dengan bertanya, apakah ketika anak-anak menangis, orang tua akan segera memeluk mereka? Apakah ketika mainannya rusak, lalu menangis, orang tua segera menolong? Nah, itulah yang dinamakan kasih. Kasih orang tua yang siap sedia menolong, menemani, senantiasa memberikan kasih kepada anak-anaknya. Demikian juga Tuhan. Tuhan juga menunjukkan belas kasih-Nya kepada manusia. Dari kisah ini lalu masuk ke dalam kisah anak muda yang meninggal lalu Tuhan bangkitkan. Pada suatu hari ketika Tuhan Yesus pergi ke kota Nain bersama para murid, ikut pula orang banyak berbondong-bondong. Nah, di sini kakak-kakak bisa menceritakan dengan nada intonasi seperti eh, bercerita yang sesungguhnya, terlebih mendalami dalam drama maupun nanti ketika kakak-kakak menggunakan alat peraga pop-up dan juga wayang-wayangan itu. Tiba-tiba di gerbang kota, Tuhan Yesus berjumpa dengan orang banyak yang hendak menguburkan seorang anak laki-laki. Nah, anak tunggal dari ibu ini seorang janda. Janda itu apa? Berarti janda adalah orang yang tidak punya suami, suaminya meninggal, lalu di sini anaknya yang satu-satunya juga meninggal, maka sedihlah ibu ini. Ibu ini menangis sejadi-jadinya, lalu tergeraklah. Nah, Tuhan Yesus yang melihat hal ini, tergeraklah ia akan belas kasihan. Tuhan mengatakan, jangan menangis. Kemudian Yesus menghampiri usungan itu dan ia menyentuh anak yang mati itu, yang meninggal itu sambil berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah."
Maka bangunlah anak muda itu lalu duduk dan mulailah berkata-kata. Semua orang yang ada di situ ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Allah telah melihat, menolong umatnya karena belas kasih. Mulai saat itu tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Lalu kakak-kakak bisa menutup kembali bahwa Tuhan juga senantiasa kalau kita menangis, Tuhan juga berbelas kasih kepada kita. Maka ada lagu, waktu aku takut berdoalah, ada air mata berdoalah, minta Yesus hapus air mata, tersenyumlah, tersenyumlah. Jadi kalau kita sedih, kalau kita menangis, kita bisa berdoa dan Tuhan senantiasa menunjukkan kasih-Nya. Tuhan menolong sama seperti orang tua mereka, gitu ya. Karena itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena orang tua adalah wakil Tuhan yang menunjukkan kasih-Nya. Maka yang meneladani itu, sumber teladan itu yaitu Tuhan, itulah yang berlimpah kasih, itulah yang memiliki kasih yang begitu besar. Jadi anak-anak di akhir sekolah minggu menyatakan, ayo kita katakan bahwa Tuhan penuh dengan kasih. Tuhan berbelas kasih kepada manusia, kepada saya dan juga adik-adik sekalian, kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati, kiranya kita semua bisa mempersiapkan bahan ajar ini sehingga anak-anak betul-betul mengalami Tuhan yang berbelas kasih. Amin. Terima kasih Kak Ratna yang sudah menyajikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Biner Kahan. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Halo kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sekarang kita mau mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah Yesus membangkitkan anak muda di Nain, Tuhan berbelas kasih, dari Lukas 7 ayat 11-17. Sudah disampaikan bahan Alkitab oleh Kak Pendeta Hendra, juga usulan metode di kelas Batita Balita oleh Kak Ratna. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Biner Kahan. Mari Kak Biner. Halo kakak-kakak sekolah minggu semuanya. Kembali lagi dengan saya Biner dari GKI Cianjur. Saya akan membantu kakak-kakak untuk mempersiapkan di kelas kecil. Ya, baik sebentar. Oke, nah di minggu ini kita akan belajar tentang kisah Tuhan Yesus yang membangkitkan anak muda di Nain, di mana anak-anak akan belajar tentang Tuhan yang berbelas kasih. Ada tujuan pembelajaran di kelas kecil adalah anak mengetahui bahwa Tuhan berbelas kasih kepada orang yang sedih, dan anak mau berbelas kasih kepada orang yang sedih. Nah, ada metode pembelajaran yang saya usulkan adalah itu kakak-kakak mengawalinya dengan membuka pertanyaan tentang mana gambar yang sedih dan mana gambar yang gembira. Kemudian kakak-kakak mencari foto-foto yang ada di sekitar kita tentang keadaan atau suasana yang sedih dan suasana yang gembira. Nah, di dalam foto-foto itu
itu maaf ya, di dalam foto-foto itu nanti kakak-kakak bisa meminta pendapat adik-adik, mana gambar yang sedih, mana gambar yang gembira, terus kenapa kok kamu berpikir seperti itu dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika mereka sudah berdiskusi tentang mana yang sedih, mana yang gembira, kakak-kakak lalu mengarahkan ke ayat Alkitab yang menjadi bacaan kita pada saat ini, yaitu tentang Tuhan Yesus membangkitkan seorang muda di Nain dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Nah, ini kakak-kakak bisa mengambil video-video atau gambar-gambar dari website. Nah, setelah itu kakak-kakak kemudian mengajak adik-adik untuk membuat komitmen, yaitu membuat komitmen untuk mau peduli, untuk mau berbelas kasih kepada sesama yang sedang sedih. Dan jangan lupa kakak-kakak memberikan contoh-contoh konkret terhadap kepedulian kepada sesama, tentang bagaimana kalau seumpamanya ada teman yang sedang sedih, apa yang harus anak-anak lakukan, apa yang harus adik-adik lakukan. Dan kemudian kakak-kakak dan juga adik-adik membuat kesimpulan bersama-sama tentang pembelajaran hari ini. Nah, setelah itu kemudian ditutup dengan aktivitas. Ada berbagai macam aktivitas yang diusulkan seperti yang ada di dalam Sulu Sekolah Minggu, di mana yang pertama adalah menempelkan hati, membuat pop-up. Nah, ini kakak-kakak bisa mencontohnya seperti yang ada di Sulu Sekolah Minggu, atau saya menawarkan kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk mewarnai cerita tentang Tuhan Yesus yang membangkitkan orang muda di Nain. Ya, begitu. Nah, itu saja kakak-kakak yang dapat saya sharingkan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Binar Kahan. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Felix. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Halo kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini, kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah Yesus membangkitkan anak muda di Nain, Tuhan berbelas kasih, Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Dan kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Felix. Mari Kak Felix. Halo kakak-kakak, kembali berjumpa dengan saya Kak Felix dalam metode penyampaian cerita kelas besar dengan tema Tuhan berbelas kasih. Belajar dari kisah Yesus membangkitkan anak muda di Nain dari bacaan Alkitab Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Nah, untuk tujuan yang diberikan dalam bahan kita, yakni anak mengetahui bahwa Tuhan berbelas kasih kepada orang yang sedih. Kemudian anak diajak untuk mau berbelas kasih kepada orang yang sedih. Nah, untuk tujuan yang kedua, saya mengusulkan untuk kita tidak membatasi anak-anak untuk berbelas kasih hanya kepada orang yang sedih, tapi ajak adik-adik untuk mengasihi semua orang, ya, mau berbelas kasih kepada semua orang. Ya, baik yang sedang mengalami kesedihan, mengalami kesusahan, sedang dalam penderitaan, ajak adik-adik untuk mau berbelas kasih. Nah, untuk pembukaan, saya mengusulkan untuk kakak-kakak dapat menampilkan gambar ini. Kakak bisa mengambil gambarnya di Google. Judul gambarnya The Vulture
and the little girl ya. Jadi kakak-kakak dapat menampilkan gambar ini, kemudian tanyakan apa yang menjadi pendapat adik-adik ketika melihat gambar ini. Ya, saya membayangkan bahwa adik-adik akan menjawab, "Oh, Kak, sedih, Kak." Ya, karena di situ ada seorang anak kecil yang kurus sekali, kemudian yang kelihatannya rebah di tanah dan kelihatannya mau mati ya, dan ada burung ya. Burung itu adalah burung pemakan bangkai gitu ya. Artinya menggambarkan situasi yang menyedihkan ya. Sungguh kasihan melihat gambar ini ya. Coba gali apa yang menjadi pendapat adik-adik ya. Kemudian kakak-kakak dapat juga membahas setiap pendapat yang telah adik-adik utarakan dan mengaitkannya dengan situasi lain sehari-hari. Misal ketika melihat pengemis di jalan, apa yang adik-adik rasakan, apa yang adik-adik alami ketika melihat orang yang kesusahan di jalan ya. Nah, baru masuk ke dalam cerita, kakak-kakak. Ya, ceritakan bahwa pengalaman kesedihan juga dialami oleh seorang janda di Nain, ya, yang anaknya meninggal dalam bacaan kita. Ya, dan diceritakan bahwa ketika Yesus bersama dengan para muridnya dan orang banyak sedang berada di dekat pintu gerbang kota Nain, Yesus melihat ada seorang anak yang mati diusung orang banyak. Ya, dan ibunya, ya, janda itu ada di dekat anak itu. Ia sedang menangis di sana. Dan melihat kejadian itu, diceritakan dalam bacaan kita, tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hal inilah yang mendorong Yesus untuk berkata kepada si janda itu, jangan menangis. Ya, bahkan Tuhan Yesus bukan hanya menyuruh si janda itu untuk tidak menangis, tidak bersedih, tapi Yesus mendekati anak yang mati itu, kemudian menyentuhnya dan berkata kepada anak yang telah mati itu, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan seketika itu juga, kakak-kakak, anak itu bangkit dan mulai berkata-kata. Ya. Dan ketika anak itu bangkit, orang banyak yang melihat kejadian itu saat itu, kemudian mereka ketakutan. Ya, ketakutan di sini bukan ketakutan yang menyeramkan ya, tapi ketakutan karena takjub dan kagum akan apa yang dilakukan Yesus. Ya, kemudian mereka memuji dan memuliakan nama Allah dan tersebarlah tentang apa yang telah Yesus lakukan kepada anak muda di Nain itu. Nah, kemudian aplikasinya, kakak-kakak dapat mengatakan bahwa sama seperti Tuhan Yesus telah berbelas kasih, ya, kita pun dipanggil untuk berbelas kasih kepada sesama kita, ya. Kemudian ajak adik-adik untuk berbelas kasih melalui prinsip 3M, ya. Jadi yang pertama melihat, M yang pertama melihat, ajak adik-adik untuk melihat situasi di sekitarnya, realita yang mereka lihat sehari-hari seperti apa. Kemudian yang kedua, adik-adik diajak bukan hanya melihat, tetapi mau merasakan, mau ikut merasakan apa yang dialami orang-orang di sekitarnya. Dan M yang ketiga, ajak adik-adik bukan hanya melihat dan merasakan, turut merasakan, bukan hanya itu, tapi ajak adik-adik juga untuk mau melakukan sesuatu. Ajak adik-adik untuk mulai memikirkan, ya kira-kira hal apa yang bisa aku lakukan untuk menolong. Ya, orang yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang sedih, yang sedang dalam penderitaan, ya, ajak adik-adik untuk melakukan belas kasih dan mewujud nyatakannya dalam tindakan nyata. Ya, jadi 3M ini menolong kita untuk dapat menjelaskan secara sederhana kepada adik-adik tentang bagaimana berbelas kasih itu. Dan kemudian akhiri dengan aktivitas. Ya, aktivitasnya saya mengajak kakak-kakak untuk mengajak adik-adik untuk membagi kelompok. Kemudian di setiap kelompok akan dibagikan kertas koran. Dan di sana ajak setiap kelompok untuk mencari gambar peristiwa yang menyedihkan, yang memprihatinkan, yang mereka dapat dari koran itu. Kemudian ajak mereka untuk menggunting gambar itu, kemudian menempelnya pada sebuah HVS, untuk akhirnya mereka membuat poster untuk
ajakan peduli, ya, sesuai dengan gambar peristiwa yang dipilih oleh kelompok, ya. Jadi ajak mereka untuk eh, membuat poster untuk mengajak orang lain peduli ketika melihat peristiwa yang ada dan yang telah mereka tempel di dalam HVS itu, gitu ya. Dan kemudian akhiri dengan ayat hafalan dari Yakobus 3 ayat 17. Namun, hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Nah, itu kakak-kakak. Sekali lagi terima kasih dan selamat melayani, selamat mempersiapkan diri. Kiranya Tuhan menolong persiapan setiap kita untuk bisa menyampaikan cerita kepada adik-adik kelas besar dengan baik. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Kak Felix yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan kakak-kakak, kami telah merampungkan dari mulai bahan Alkitab dan juga usulan metode, baik itu di kelas Batita Balita, kecil maupun besar. Kakak-kakak dapat menyimak aktivitas untuk anak-anak sekolah minggu dalam program Giku-Giku. Kakak-kakak juga dapat menyimak lagu untuk anak sekolah minggu, dapat memperkaya nih koleksi lagu-lagu untuk anak dalam kebaktian sekolah minggu. Dan sebelum kita berpisah, saya mengajak kita semua berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, bimbinglah dan sertailah anak-anakmu yang masih harus mematangkan persiapan guru sekolah minggu sesuai dengan kebutuhan mereka di tempat masing-masing. Terima kasih Bapa. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang.